Sobat Jobos TV, ketemu lagi di Obrol bersama dengan Tori Andromeda pastinya. Dan seperti biasa Obrol akan menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya memberikan inspirasi positif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan senang banget untuk hari ini Tori akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu, ini sebenarnya teman lama saya, mentor saya, guru saya. Karena kalau nggak ada beliau nih kayaknya saya nggak akan seintens ini masuk ke dunia media. Serius deh, saya bisa di Jawa Pos dan Madiun ini kayaknya awalnya nih gara-gara beliau. Karena beliau yang menerima saya di perusahaan lama. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia voice over talent kita, Mas Alim Boys. Alim Boys ya, bukan Enal. Tidak ada Enal sih. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Aku manggilnya apa nih? Alim boleh, Boys boleh. Mas Alim ya, Mas Alim. Oke, Zainal Nur Alim kan? Ya. Mas Alim. Jadi ini Mas Alim ini, kenapa saya bilang gitu ya, karena beliau ini yang ngajarin saya banyak hal dulu di perusahaan lama yang kebetulan waktu itu perusahaan media radio. Terus banyak ngajarin saya voice over, terus juga siaran. Saya pada akhirnya bisa sekarang mewawancarai beliau. Setelah dulu saya pernah diwawancarai juga waktu menang itu ya, wawancara Pak Jokowi betul. Sekarang gantian. Kemarin sempat kita undang juga di salah satu program kita podcast, dan kita undang lagi karena penasaran banget harus mampir ke Jawa Pos TV nih. Dan harus ngobrolin tentang dunia voice over yang sebenarnya sangat menarik, Mas Alim, untuk kita bahas ya. Sebenarnya dunia voice over ini semenarik apa dan semenjanjikan apa sih, Mas Alim? Kita bicara dulu tentang bagaimana voice over ini bisa sebegitu menarik ya sekarang ya. Kalau kita berkaca sebelum pandemi ya sekitar 5-10 tahun yang lalu gitu. Itu dunia voice over itu jarang yang melirik. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu dunia voice over. Terutama orang radio ya. Dan MC. Nah, sejak pandemi berlangsung itu kan orang pada kerja di rumah semua. Betul. Dan work from home WFH, dan salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah secara online itu adalah voice over. Bahkan koreksi kalau saya salah, tahun 2021 atau 2022 voice over itu menempati peringkat ke-7 dunia pekerjaan yang paling diminati saat pandemi. Itu ya. Nah, setelah pandemi itulah muncul voice over talent, dadakan, ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih. Tiba-tiba aja dia berpikir, oh suara saya ternyata bisa dijual ya, ternyata suara saya itu laku dan bisa mengisi sebuah iklan ataupun juga video YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situlah akhirnya voice over itu menarik minat orang-orang yang terjun di dunia digital online terutama. Karena pekerjaan voice over kan bisa dilakukan tidak hanya face to face ya, tidak hanya di studio, tapi juga bisa dilakukan secara remote di rumah. Asalkan dia punya alat yang proper, dia punya yang nggak harus studio sih, asalkan dia bisa merekam suaranya sebaik mungkin, itu bisa dilakukan di rumah juga. Nah, karena itulah voice over ini menjadi bidang pekerjaan yang menarik, karena hanya dengan bermodal suara bisa menghasilkan uang. Betul sekali. Dan kayaknya untuk orang yang jeli untuk melirik bisnis ini atau peluang ini, kayaknya ini merupakan satu hal yang sangat menarik sekali untuk diseriusin ya, nggak cuma untuk iseng-isengan aja, tapi ya rezekinya sebenarnya banyak banget dari voice over talent ini. Bahkan ya mungkin sosok-sosok yang kemarin sempat viral juga kayak Bimoki itu bisa mengangkat dunia voice over lebih viral lagi lah yang kemarin-kemarin. Gila ya. Kok ngomong sama penyiar radio tuh, voice over talent tuh emang suaranya enak banget gitu ya. Suaranya tuh kalau kata cewek-cewek tuh sleep callable. Suara umum tapi. Umum gemas. Tapi Mas Alim, Mas Alim ini kan juga dulu penyiar radio ya, announcer dari salah satu radio yang ya cukup terkenal di Madiun juga. Apa perbedaan menjadi penyiar radio dan voice over? Enak enggaknya? Kalau penyiar radio kan kita lebih ke bertutur ya, artinya kita seperti ngobrol dengan pendengar kita, meskipun kita tidak melihat secara langsung pendengar kita gitu. Dan semuanya itu sudah tersegmen ya, artinya ada hot clock-nya gitu. Nah, kalau bedanya dengan voice over itu adalah kita
bisa menyuarakan suara kita sesuka hati. Oke. Gitu. Kita bisa mengisi suara iklan dengan tone sesuai dengan keinginan kita gitu. Mau kita tertawa ngakak, mau kita mungkin juga harus sopan, formal, semi formal dan lain sebagainya sesuai dengan brief dari klien. Nah, yang membedakan tuh tentunya itu tadi, kalau di radio kita seperti bertutur, bercerita kepada orang, dan kita bisa tidak memperdulikan tone suara kita, tapi kalau di voice over, kita harus memperhatikan tone suara sesuai dengan brief klien. Ini mau pakai tone deep, tone middle, atau tone high, ataupun segmennya ini, produknya ini untuk segmen apa, kayak gitu. Nah, itu ada brief-brief tersendiri. Gitu. Oke. Itu sih. Nah, Mas Alim ini kan juga salah satu orang penting ya di Cafe DAI. Orang Cafe penting DAI, lagi. salah satu orang penting yang saya sebenarnya ikut Cafe DAI juga. Jadi Cafe DAI itu adalah komunitas voice over dubber announcer Indonesia. Di situ banyak banget para penyiar radio, announcer, dubber, pengisi suara, voice over talent, banyak ya. Itu mungkin bisa dijelasin Cafe DAI ini apa, dan Mas Alim sekarang sebagai apa di Cafe DAI ini? Ya, Cafe DAI itu adalah komunitas ya sebenarnya. Kita adalah komunitas. Core-nya tetap komunitas ya? Komunitas nirlaba. Kita bukan bisnis ya gitu. Meskipun ada beberapa klien yang mengajak secara bisnis gitu. Cuman kita fokus utamanya adalah membangun komunitas voice over yang ada di Indonesia terutama. Untuk bisa survive itu yang pertama. Kemudian untuk bisa mengupgrade dirinya gitu. Dari sekitar ribuan member yang ada ya, 4.000 member lebih di Cafe DAI itu, banyak dari mereka yang baru terjun dunia voice over. Banyak pertanyaan-pertanyaan di laman Facebooknya yang menanyakan bagaimana sih memulai voice over gitu. Alat rekaman apa yang kita perlukan gitu. Bagaimana menentukan rate dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita kasih pemahaman ke mereka gitu. Bagaimana belajar voice over, mengawali terutama mereka yang punya modal suara yang bisa dijual kayak gitu, tapi bingung bagaimana memulainya. Nah, kita bina mereka di situ. Nah, kebetulan di Cafe DAI itu saya sudah sekitar 3 tahun ya. Dulu saya menempati badan elaborasi kreatif, Bekraf, dan waktu meeting 2 hari yang lalu, hari Minggu kemarin itu, insya Allah mulai Januari saya diangkat menjadi Dewan Pembina lah. Jadi pembinaan lah gitu. Iya. Nggak digaji tapi ya. Nggak digaji kan, ya. Tapi kan secara pengalaman, secara kapasitas sudah sangat diperhitungkan dan bahkan sudah diakui oleh teman-teman. Itu seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Luar negeri juga ada. Apa? Luar negeri juga ada. Luar negeri juga ada. Dan Mas Enal sekali lagi adalah orang penting di dalamnya. Semakin menarik ya obrolan kita membahas tentang dunia voice over, karena sekali lagi dunia voice over, dubber, announcer, dan hal-hal yang berbau buruh suara ya, pekerjaan buruh suara ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Di prakteknya sedikit tuh udah kelihatan kalau mahal ya ini jasanya. Expert. Sebentar. Mahal tapi di Madiun jarang yang pakai ya. Iya, yang sering pakai luar kota ya. Oke pemirsa Jawa Post TV, balik lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan seorang voice over talent kebanggaan Madiun Raya. Ini dia Mas Alim. Alim Boys ya, mengganti nama panggungnya ya. Ya. Dulu Mas Enal, sekarang tidak ada Enal, Alim Boys. Nah, Mas Alim, dunia voice over masih juga selalu menarik untuk teman-teman yang khususnya concernnya di freelancer ya. Apa saja harus dipersiapkan untuk para voice over talent yang baru untuk bisa memulai ini? Yang pertama itu saya rasa teman-teman yang ingin memulai dunia voice over jangan terburu-buru membeli alat terlebih dahulu. Nah ini juga menarik bahwa mungkin beberapa orang tuh mikirnya, wah kalau jadi voice over talent tuh harus punya mikrofon yang mungkin jutaan, mixer kecil atau apapun itu gitu. Jadi jadi sebenarnya bisa dimulai dari apa yang kita punya. Misalkan kita hanya punya handphone nih, handphone kan semua orang punya lah gitu ya, wajib punya handphone. Nah handphone ini bisa digunakan untuk merekam suara kita gitu loh. Gitu. Kalaupun juga tidak puas dengan mikrofon handphone, bisa memilih mikrofon eksternal yang banyak dijual di toko online gitu kan. Nah kalau saya pribadi lebih menyarankan langsung record aja dari handphone yang dipunya gitu. Gunakan itu sebagai bahan latihan.
Tidak usah terburu-buru ngambil job dulu lah gitu. Upgrade dulu diri gitu. Bagaimana mengembangkan suara low, bagaimana mengembangkan suara middle, bagaimana mengembangkan suara high. Nah, jadi ada low, middle, dan high gitu. Jadi kan 3 suara itu kan harus dikuasai dulu. Kayak apa sih? Terus tadi kemudian, sorry, ini intermezzo ya. Tadi prakteknya sedikit tuh udah kelihatan kalau mahal ya ini jasanya. expert sebentar. Mahal tapi di Madiun jarang yang pakai. Iya, yang sering pakai luar kota ya. Klien-kliennya luar negeri pernah gitu. Luar negeri bahkan. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk mulai terjun ke dunia voice over ini nggak perlu takut untuk bisa harus punya peralatan mahal. Itu memang dibutuhkan nantinya gitu. Tapi pelan-pelan aja gitu. Kalau sudah expert ya. Betul. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan dari handphone kita, nabunglah dikit-dikit gitu dari cuan yang didapat itu dari hasil menjual suara itu, tabunglah dikit-dikit membeli peralatan ya mungkin masih di bawah 1 juta gitu. It's okay, nggak apa-apa, nanti dapat cuan lagi, upgrade lagi kayak gitu. Sebenarnya kebanyakan dari teman-teman itu yang tanya ke saya itu mikrofon apa sih yang harus dipakai? Nggak ada standar mikrofon apa sebenarnya. Oh gitu? Nggak ada standar apa karena masing-masing itu punya kekasan sendiri-sendiri menangkap suara kita. Oke, toh kayaknya apapun brandnya pada akhirnya nanti ada proses editing juga. Iya, ada proses editing. Terus yang kedua belum tentu suara kita. Yang pertama suara kita, yang kedua equipment ataupun ruangan yang kita gunakan untuk rekaman itu cocok dengan mikrofon yang kita beli. Udah beli mahal-mahal seharga 40 juta, ternyata nggak cocok ruangannya. Harus bangun ruangannya benar-benar bagus kayak gitu. Jadi mikrofon itu benar-benar harus selektif memilihnya gitu loh. Kalau memang belum bisa memiliki ruangan yang kedap suara banget gitu, bisa beli mikrofon yang dynamic yang bisa meredam suara noise. Kalau yang sudah benar-benar kedap, bisa beli kondenser yang harganya lebih mahal mungkin ya dari dynamic. Jadi itu nanti aja lah. Yang penting kalian mengupgrade diri kalian bagaimana voice over ini melatih suara middle, suara low, suara high kalian, belajar membaca tanpa jeda, kemudian belajar baca speed reading, belajar narasi, kemudian memahami artikulasi, intonasi untuk berbagai produk klien yang diinginkan briefnya itu kan lain-lain. Betul. Ada yang pengen naratif, ada yang pengen puitis, ada juga yang pengen hard sell menjual, itu pun perlakuannya beda-beda. Itu aja pelajari dulu gitu. Setelah dipelajari semuanya, tahu dan lain sebagainya, sekarang coba rekaman. Rekaman, didengerin nggak pas, ulang lagi rekaman, dengerin nggak pas, ulang lagi, di-upload lah di media sosial, sebanyak-banyaknya media sosial yang kalian punya. Itu nanti dari banyaknya yang kita upload di media sosial, saya yakin 1 atau 2 akan ada yang nyantol ke calon klien. Oke. Intinya untuk portfolionya ya, biar si calon kliennya ini bisa tahu kapasitasnya si voice over talent-nya ini dulu gitu. Kalau Mas Alim, kalau Mas Alim ini selama jadi voice over talent sudah menerima berapa banyak klien dan mereka dari mana aja? Kalau dari 2014 ya, artinya secara profesional VO talent itu puluhan mungkin ya. Puluhan, mungkin juga ratusan juga, saya nggak pernah hitung sih gitu. Kebanyakan sih datangnya dari Jakarta lewat agensi-agensi. Bandung pernah ada, India pernah ada, itu juga lewat agensi. Terus Spanyol pernah ada lewat agensi juga, Turki juga demikian lewat agensi gitu. Jadi kebetulan saya bergabung dengan agensi yang dia punya mitra di luar negeri gitu. Jadi setiap ada castingan dari luar negeri itu lewat agensi saya, dan dia share informasinya ke teman-teman yang ada di agensi tersebut. Mas Alim berarti ikut satu agensi gitu? Saya ikut banyak agensi. Itu. Jadi setiap ada castingan kayak gitu, saya selalu ikut. Hampir selalu ikut. Tapi sekarang saya lebih selektif. Selektif artinya ini saya bisa afford nggak ini? Ini kira-kira dengan yang diinginkan klien, dengan brief seperti ini saya bisa nyampe nggak? Kalau saya nggak bisa nyampe, saya menyadari diri kita, oh ini bukan rumah saya. Gitu. Tidak perlu memaksakan itu. Tidak mau memaksakan, karena kalau kita memaksakan, duitnya banyak terus semuanya disikat gitu. Kalau kita memaksakan terus hasilnya itu mengecewakan klien, kita yang dapat red flag dari klien itu nanti. Yes, betul. Tapi nggak sampai pernah dapat pengalaman kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada, rata-rata puas dan jarang revisi. Revisi itu pun bukan revisi dari saya, tapi dari kliennya minta diganti kata-katanya. Iya. Gitu. Alhamdulillah sih dari sisi kualitas audio pun juga belum ada komplain sampai sekarang. Mas Alim, sepenting apa sebuah company atau sebuah brand itu memerlukan jasa voice over? Nah ini mungkin untuk si kliennya ini yang nonton kita nih ya. Sebenarnya kan jasa voice over talent ini ya kalau dibilang
jarang juga, mungkin di Madiun ya jarang, tapi sebenarnya di luar sana banyak potensinya sekali. sangat besar gitu. Betul. Sepenting apa voice over dalam sebuah video atau sebuah company profile misalnya dan lain-lain? Jadi fungsinya suara itu adalah tidak bisa dipisahkan dari, kalau kita namanya dunia digital sekarang ya. Kita bicara dunia digital nggak bisa dipisahkan dengan visual gitu. Audio dan visual itu saling melengkapi. Orang tidak bisa hanya melihat visual saja itu tertarik untuk membeli. Tapi bagaimana suara itu berfungsi untuk menghidupkan visual itu. Jadi visual itu seperti bercerita. Meskipun visual itu hanya statis, diam. Tapi kalau disertai dengan sentuhan suara, meskipun nggak terlalu banyak, itu secara feel-nya itu akan berbeda. Orang akan menangkap berbeda. Karena apa? Karena media yang efektif untuk menyampaikan pesan itu adalah audio sebenarnya. Tuh, kalau gambar visual ya tanpa audio kita hanya bisa melihat apa sih maksudnya. Tapi kalau dengan audio, dengan ada suntikan audio, kita akan terbius orang yang mendengar betul. Apa ya, kayak semacam terinjek nih. Rasanya akan terbawa gitu ya kan. Sepakat. Makanya muncul theater of mind kan dari suara. Iya. Mungkin kalau visual dia lebih ke pelengkap, walaupun mungkin dia juga perlu banget, cuman pada akhirnya dengan suara, entah voice over, entah dengan musik, balik lagi ke dia bisa ngasih apa ya, semacam rasa gitu ke pendengarnya, akhirnya video itu bisa lebih ngena banget gitu pesannya. Betul gitu sekali. Ya. Wow, semakin menarik sekali, dan masih ada satu segmen lagi. Sebenarnya kurang banyak ya ini waktunya ya. Panjang banget kalau jelasin voice over, tapi nggak apa-apa, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mas Alim Boys di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Masing-masing kita kan dibekali suara yang nggak ada suara yang jelek sebenarnya. Itu di note ya? Tidak ada suara yang jelek. Yang ada terlatih dan terlatih. Maka dari itu harus latihan terus. Nggak pernah bosan. Kembali lagi di Obrol-Obrol, masih juga bersama dengan Mas Alim Boys. Ya. Mas Alim, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang ini membangun awal dia bisa masuk ke dunia voice over, bahwa dia jangan buru-buru untuk beli alat dan lain-lain. Oke, itu kita bisa terima. Tapi bagaimana seseorang itu bisa memaksimalkan suaranya, Mas Alim? Ini ada tips nggak? Kan beberapa orang dia nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya karakter suaraku tuh kayak gimana sih? Cocok untuk video apa sih untuk klien kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya masing-masing kita kan dibekali suara yang nggak ada suara yang jelek sebenarnya. Itu di note ya? Tidak ada suara yang jelek. Yang ada terlatih dan terlatih. Maka dari itu harus latihan terus. Nggak pernah bosen latihan gitu. Kalau udah bosen latihan ya udah nggak usah jadi VOT gitu. Nah, apa aja bisa digunakan sarana untuk latihan. Baca surat kabar Jawa Pos kayak, ataupun juga belajar tagline kayak, ataupun membaca cerita novel kayak, baca komik semuanya, tapi dengan disuarakan. Nah, itu bisa menjadi sarana untuk kita berlatih. Yang kedua, bisa lihat para mereka-mereka yang sudah menggeluti dunia voice over sebelumnya. Banyak videonya bertebaran di media sosial, bagaimana cara mereka membaca berita formal, berita semi formal, berita olahraga, berita hiburan, itu memerlukan sentuhan yang berbeda-beda. Tidak, Tori tentu tahu, kalau orang media kan tahu kan bagaimana baca formal itu harus bagaimana kan, baca berita hiburan dan sebagaimana, itu semuanya ada perbedaannya. Itu harus dipelajari, kita harus tahu. Begitu juga kalau voice over kita ngisi iklan, ini iklannya maunya yang kayak apa nih gitu, yang formal, semi formal, atau yang fun gitu. Kalau yang formal kan biasanya pakai suara yang deep biasanya, kadang ada middle juga gitu. Yang semi formal mungkin lebih kepada middle-nya lebih ditonjolkan. Yang high biasanya mereka yang ceria, anak-anak Gen Z, anak-anak kekinian gitu, lebih menyukai suara-suara yang energik kayak gitu. Nah itu dipelajari semuanya. Pelajari itu semuanya, nanti kalian akan nyamannya di mana gitu. Kayak saya menyadari suara saya itu nggak terlalu deep. Jadi lebih masih banyak yang lebih deep dari saya gitu. Meskipun saya bisa memaksakan deep, tapi kalau saya disuruh beradu casting dengan teman-teman saya yang punya naturalnya deep, saya pasti tersingkir gitu loh. Kalau ada casting itu saya sudah tahu, pasti si ini yang kepilih. Memang bener, saya feeling pasti dia kepilih gitu. Dan ternyata memang bener dia kepilih. Sedip suara Transformer gitu. Iya juga sih. Jadi artinya gini,
Saya menyadari saya deep bisa, cuman saya nggak expert di situ. Gitu. Saya lebih menguasai ke range middle. Malahan ya? Middle ke up gitu. Mas Alim aja middle, saya gimana ya? Masih sama lah. Middle ke height ya. Middle saya lebih menguasai ke middle ke height. Terbukti tidak pandang usia, saya pernah memerankan tokoh berusia 17 tahun. Gitu, dengan suara yang height kayak gitu. Pernah mengiklankan iklan yang dengan kekonyolannya kayak gitu. Kan dibutuhkan mereka-mereka yang masih muda sebenarnya, tapi meskipun usia kita udah nggak muda lagi, tak asalkan suara kita itu bisa mengimpersonate ke suara yang lebih muda, kita bisa gitu loh, atau lebih tua bisa gitu loh. Itu kelebihannya VOT kayak gitu. Nah itu prosesnya gimana ya, belajar. Panjang belajarnya gitu. Nggak sehari 2 hari lah. Sehari 2 hari. Harus sering baca, sering lihat ya mungkin video-video yang bertebaran di YouTube yang tadi juga sudah dibilang sama Mas Alim, terus juga mungkin butuh mentor juga yang harus di komunitas, bina komunitas, bergabung komunitas. KPDAI makanya. Nah, coba. Saya pengen tahu nih, tes ya. Bagaimana Mas Enal ini menyuarakan beberapa tipikal suara. Katakanlah misalnya mungkin kita ambil contoh misalnya Jawa Pos, Radar Madiun atau Jawa Pos TV obrol-obrol gitu ya. Mungkin Jawa Pos TV obrol-obrol ya. Jawa Pos TV obrol-obrol Jawa Pos TV. Obrol-obrol Jawa Pos TV gitu ya. Gitu. Mungkin versi deep-nya seperti apa, middle-nya seperti apa, height-nya seperti apa misalnya. Obrol-obrol Jawa Pos TV. Oke, saya coba ya. Kalau versi low versinya saya seperti ini. Obrol-obrol Jawa Pos TV. Nah, obrol-obrol Jawa Pos TV. Sekarang ke mid agak naik. Obrol-obrol Jawa Pos TV. Yang height, obrol-obrol Jawa Pos TV. Udah ya, ketahuan ya, mahal ini ya. Jangan ditawar-tawar ya. Karena balik lagi, kapasitas, skill, pengalaman ini juga sangat diperhitungkan sekali. Satu lagi tuh, attitude. Itu penting. Gimana tuh attitude? Attitude itu harus dimiliki oleh saya rasa semua ya, semua ibu punya attitude yang bagus, terutama semua pekerjaan, bidang pekerjaan. Attitude itu di atas skill. Skill sebagus apapun, menguasai medan kayak apapun, kalau punya attitude-nya nggak bagus, itu klien pun juga nggak akan respect gitu, nggak akan dipakai oleh klien. Maka dari itu bagaimana kita bisa menghargai klien, menghargai rekan kerja kita, dan bagaimana kita berlaku di media sosial, terutama itu sangat penting. Jaga attitude. Nah, itu dia ya. Semua pekerjaan saya pikir juga harus jaga attitude banget, dalam arti memang bagaimana si klien ini bisa memperlakukan si talentnya, begitu juga sebaliknya dan lain-lain. Terus ini Mas Alim, tips untuk para voice over talent menjaga suara atau memaksimalkan suara, mungkin harus makan apa, harus mungkin setiap hari teriak-teriak atau seperti apa? Iya. Kalau tips menjaga makan apa sih, yang pasti gorengannya. Gorengan itu jangan terlalu banyak gitu. Terutama kalau mau take. Misalkan besok mau take gitu. Anda tapi sering makan. Ya kayak kalau mau take gitu. Kalau mau take kurangi gitu. Terus kemudian tidur yang cukup, istirahat cukup. Ya meskipun saya tidurnya jam 1, jam 2 gitu. Tapi kerja itu. Kerja. Gitu. Karena kerjaan kan datang kan malam hari gitu naskahnya gitu baru direkam. Nah, kalau saya secara pribadi saya nggak ada pantangan apa-apa. Gitu. Tahu sendiri saya tadi minum es kan sama itu nggak ada pantangan apa-apa. Yang jelas rokok lagi. nggak apa-apa, tapi saya juga heran ya. Mas Alim juga mungkin tahu ya, Frank Sinatra ngerokok, suaranya malah. Ya, itu nggak bisa jadi patokan sih. Semuanya punya ketahanan fisik masing-masing gitu ya. Yang jelas, kalau saya pribadi saya nggak punya pantangan apa-apa gitu. Tapi kalau saya mau take, saya perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih, kurangi asupan-asupan yang mengandung gula gitu. Karena itu akan menambah air liur kita gitu. Kalau kita banyak minum air putih, kemudian gargle kayak klok kayak gitu. Nah, itu bisa mengurangi air liur sehingga decak-decak itu akan berkurang gitu. Dulu kalau nggak salah Mas Alim sempat ngasih tips untuk bikin suara lebih bulat yang teriak gimana dulu? Iya, contoh. Jadi kayak melatih diafragma sebenarnya. Gimana tuh? Jadi mulai A, I, U, E, O aja dulu gitu. Jadi itu untuk mempertahankan suara biar kita bisa A ya A, E ya E. Kayak salah satu cara. Banyak cara, itu salah satu cara yang saya gunakan.
Keren. Keren. Terakhir Mas Alim, Ya. harapan mungkin ya ke depan untuk dunia voice over di Indonesia Bu mungkin, atau bahkan mungkin di Madiun lah. Seperti apa, dan mungkin tips juga atau semangat lah untuk para teman-teman yang ingin memulai dunia voice over. Ya, khususnya buat teman-teman yang ada di Madiun ya, gitu. Ayo dong ikut komunitas voice over gitu. Saya tuh dari sekitar 3-4 tahun yang lalu intens di dunia voice over itu, saya belum nemu yang di Madiun tuh selain saya, mungkin Tori atau mungkin teman kita Uki atau yang lain gitu ya. Saya belum pernah secara intens ngobrolin soal voice over gitu. Padahal ini potensinya sangat besar. Terbukti saya kemarin ikut yang namanya satu komunitas UMKM ya, bersuara untuk UMKM itu responnya luar biasa gitu loh. Mereka responnya luar biasa, dan banyak dari mereka yang VO talent baru itu mendapat respon yang bagus juga dari klien. Akhirnya dapat kontrak, akhirnya dapat cuan dari mereka ikut UMKM tersebut gitu. Jadi yang punya produk pun juga jangan ragu-ragu untuk menggunakan suara gitu. Kalau tidak pede dengan suaranya sendiri, bisa sewa suara kayak suara saya, suara Tori, atau VOT yang lain yang ada di Madiun. Kalau pede dengan suaranya sendiri tapi belum terlatih, ya yuk belajar, kita berkomunitas di Madiun khususnya. Betul. Jadi jangan takut untuk bisa memperdengarkan suara Anda ke publik, karena suara Anda saya yakin jelas bagus, tinggal bagaimana melatihnya aja biar lebih bagus. Semua suara bagus, dan bagaimana tinggal kita melatihnya aja gitu ya. Terakhir banget, singkat aja, bocoran nominal voice over yang gede-gede sekitar berapa biar tertarik nih? Minimal ya, aku ngomong minimal aja ya. Minimal 500.000. Satu skrip? Satu skrip durasi sekitar 1-2 menit. Ini untuk yang mau mengawali ya. Ya nanti kalau sudah ekspor, beda lagi. Saya pernah dibayar 2,5 juga pernah gitu, untuk satu skrip ya. Di atas itu juga pernah kayak gitu untuk beberapa audiobook gitu. Jadi, dan sekarang saya lagi running kampanye caleg ya. Caleg seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan belum ada 1 bulan saya sudah meraup sekitar 5 jutaan. Voice over talent ya, sebuah peluang yang sangat menjanjikan untuk kamu yang mau serius ya, karena sekali lagi suara kita tuh bisa dijual kok kalau kita bisa memaksimalkannya. Kalau kita emang serius untuk bisa terjun ke dunia voice over talent ini lebih dalam, semuanya bisa jadi rezeki, semuanya bisa jadi peluang, dan sekali lagi ini merupakan salah satu kesempatan menarik juga buat teman-teman semua yang ingin memaksimalkan suaranya. Mas Alim Boys, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Post TV. Sama-sama. Untuk kedua kalinya. Mampir ke kantor kita ya. Terima kasih banyak sudah menyebarkan ilmu, dan sekali lagi semoga ilmu ini bisa menjadi amal jariah ya. Amin. Kalau misalnya ini pada akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain, dan orang lain itu bisa dapat rezeki, wah, luar biasa. Pahalanya. Dah, itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Alim Boys ya, tentang dunia voice over, dubber, announcer, yang kebetulan juga beliau juga ikut salah satu komunitasnya juga. Semoga juga memberikan manfaat juga buat teman-teman semuanya, pemirsa Jawa Post TV. Masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang tayang setiap hari hanya di Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Toren Turmeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ada Mas Alim juga. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye. Jangan lupa simak Jawa Post TV.